Pasca persitegangan antara militer Malaysia dan SSG China di wilayah Laut Cina Selatan, tentunya membuat beberapa negara di kawasan Asia Tenggara semakin memperkuat posisinya dengan berbagai macam jenis alutsista militer tempurnya. Sebab wilayah tersebut memang adalah sebuah wilayah zona laut maritim yang krisis klaim tumpang tindih. Misalkan saja kesiapsiagaan militer TNI Angkatan Laut di beberapa titik wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan beberapa negara kawasan lainnya sebagai bentuk antisipasi dan kesiapsiagaan Indonesia untuk mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga semakin memperkuat posisinya dengan tambahan 2 unit kapal perang yang sekaligus dikerahkan untuk melakukan peningkatan daya tempur sistem pertahanan TNI di dalam mengawal wilayah laut maritim Indonesia. Sementara itu, dalam rangka mendukung latihan tempur dan uji kelayakan kapal perang yang berfungsi sebagai salah satu kapal angkut tank 1, yaitu KRI Teluk Kendari 518 dan kapal angkut tank 2 KRI Teluk Kupang 519 yang merupakan rampur resimen kavaleri 1 marinir ikut aktif mendukung kegiatan latihan embarkasi dan debarkasi 2 KRI baru yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut tersebut. Selain itu, seluruh rampur dan personel Menkap 1 Marinir yang dipimpin langsung oleh Wadan Menkap 1 Marinir, yaitu Letkol Marinir Wisnu, melaksanakan proses embarkasi di KRI Teluk Kupang 519 dan selanjutnya berlayar dari dermaga Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pulau Bokor, Kepulauan Seribu pada Kamis 26 November 2020. Namun, adapun keikutsertaan 2 unit kapal perang terbaru TNI Angkatan Laut ini pasca pengiriman 9 unit armada tempur laut Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara telah berlangsung dari tanggal 26 hingga 27 November 2020 kemarin, yang juga ditinjau langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksmana TNI Yudo Margono dengan berbagai materi latihan uji kelayakan kapal perang dari kedua KRI baru TNI Angkatan Laut. Menurut sumber media informasi terkait, adapun di dalam tahap uji kelayakan di medan pertempuran, kedua kapal KRI milik TNI Angkatan Laut tersebut meliputi pelaksanaan uji bodor dan ramdor, embarkasi dan debarkasi yang dilanjutkan dengan uji coba meja putar untuk tank tempur milik TNI Angkatan Laut hingga 180 derajat. Namun, di dalam misi tersebut, TNI Angkatan Laut telah dilengkapi dengan beberapa tank tempur yang dipakai untuk melaksanakan uji kelayakan KRI baru, yaitu 10 unit tank tempur BMP 3F dan 1 unit tank PT 76M. Setelah uji kelayakan tersebut telah usai, akhirnya kedua kapal baru TNI Angkatan Laut yang telah resmi beroperasi dan menjadi bagian dari kekuatan armada tempur laut militer Indonesia. Kedua kapal perang atau KRI Teluk Kendari 518 dan KRI Teluk Kupang 519 kembali ke pangkalan militer Indonesia di Jakarta. Sementara itu, menurut sumber media informasi lainnya, pasca penambahan alutsista kapal perang atau KRI TNI Angkatan Laut dan hingga latihan uji kelayakan di wilayah laut maritim Indonesia, armada tempur militer TNI Angkatan Laut juga telah semakin memperkuat posisinya di wilayah Laut Natuna, yang juga merupakan bagian dari serangkaian antisipasi Indonesia terhadap gangguan wilayah kedaulatan NKRI. Misalkan saja dengan kehadiran armada tempur laut US Navy Amerika Serikat dan armada tempur PLA Cina di wilayah Laut Cina Selatan yang semakin memanas saat ini, telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan terkena dampak pertempuran dari kedua negara superpower tersebut jika terjadi pertempuran di wilayah Laut Cina Selatan. Sementara itu, di sisi lain, dengan adanya persitegangan antara kedua negara adidaya ini, tentunya membuat Indonesia mengambil langkah dan mengantisipasi terjadinya pertempuran yang tidak terduga di wilayah Laut Cina Selatan.
Apalagi kedua negara superpower ini saling serang pernyataan dan bahkan mengerahkan armada tempur lautnya di wilayah tersebut yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, yang menjadi perhatian dunia militer saat ini adalah ketika pasca perseteruan antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin meruncing di wilayah Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dikabarkan Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut mengerahkan 9 kapal perang dan 1 pesawat udara ke kawasan Natuna Selatan. Menurut sumber media informasi terpercaya, adapun pengerahan armada tempur TNI Angkatan Laut ini dilakukan untuk mendukung TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas di wilayah tersebut dan sekaligus menggelar latihan operasi dukungan tembakan TA 2020 di perairan Natuna Selatan dan sekitarnya yang juga berdekatan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Pengerahan armada tempur laut Indonesia ini tentunya sekaligus menjadi peringatan terhadap ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Jika TNI Angkatan Laut siap untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari berbagai macam jenis ancaman terhadap persitegangan antara Amerika Serikat dan Cina tersebut. Namun, menurut sumber media informasi terpercaya lainnya, adapun kapal-kapal yang dikerahkan TNI untuk mengawal wilayah kedaulatan NKRI di Natuna Selatan, yaitu KRI Bung Tomo 357, KRI John Lee 358, KRI Sutedi Sunoputra 378, KRI Jiptadi 381, KRI Barakauda 633, KRI Kujang 642, KRI Surik 645, KRI Parang 647, dan KRI Bubara 868. Namun, selain menghadirkan berbagai unsur KRI untuk melakukan latihan tempur dan mengawal wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna Selatan, TNI juga telah mengirim 1 unit pesawat udara patroli maritim CN-235. Dan pesawat ini akan digunakan sebagai pesawat pendukung operasi militer yang akan digelar oleh TNI Angkatan Laut melalui udara. Selain itu, pesawat tersebut akan melakukan kegiatan manuver lapangan dengan materi latihan communication, Lapping Harbor, Minefield Transit, ADEX, POTEX, Screenex, dan beberapa misi lainnya di dalam melakukan latihan tempur di wilayah Laut Maritim Natuna Selatan. Sementara itu, Panglima Komando Armada 1 Laksmana Buda TNI Abdul Rashid mengatakan jika pengerahan kapal-kapal perang itu dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan personel dan semua unsur dari KRI Korps Armada 1 yang memiliki tugas utama untuk menjaga dan melindungi wilayah laut maritim Indonesia, yaitu dari gangguan negara-negara asing. Tidak hanya itu, Rashid menyebut bahwa kegiatan ini juga dilakukan untuk melihat gambaran umum dalam setiap operasi kelak akan dilakukan di wilayah Natuna, sehingga dapat diperoleh gambaran kemampuan operasional Koarmada 1 mulai dari tingkat perorangan maupun satuan dalam melaksanakan operasi militer dan mendukung tugas-tugas TNI dan TNI Angkatan Laut, kata Rashid melalui rilis yang diterima oleh media informasi CNN di Indonesia.com pada Rabu 25 November 2020 kemarin. Rashid juga menyatakan jika Koarmada 1 sendiri memang bertugas menjaga pertahanan laut di bawah komando TNI Angkatan Laut, dan Koarmada memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan serta kedaulatan negara. Selain itu, Marinir TNI Angkatan Laut juga berperan sebagai penangkal dan penindak dari setiap bentuk ancaman militer serta ancaman bersenjata lainnya di wilayah kedaulatan Indonesia atau Laut Natuna Selatan. Sementara itu, gelar operasi militer perang OMP Koarmada 1 ini sendiri sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana marinir TNI Angkatan Laut diharuskan memiliki kemampuan yang terintegrasi di dalam menjalankan misi latihan dan maupun di medan pertempuran.
Selain itu, saat ini sesuai dengan arahan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksmana TNI Yudo Margono, jika TNI Angkatan Laut harus menjadi kekuatan yang siap dioperasikan kapanpun dan dimanapun, maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Laut untuk membuktikan kepada rakyat dan negara bahwa TNI Angkatan Laut selalu siap siaga dan dapat diandalkan di setiap saat untuk mengawal kebijakan pemerintah dan membentengi kedaulatan negara Indonesia, ujar Laksmana TNI Yudo Margono. Selain itu, berdasarkan sumber media informasi sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Yudo Margono juga berencana akan memindahkan markas gugus tempur laut ataupun Guspurla Koarmada 1 TNI Angkatan Laut, yaitu ke wilayah Natuna sebagai bentuk antisipasi terhadap perseteruan antara Amerika Serikat dan China di wilayah Laut Cina Selatan.